Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi perkembangan konsep diri pada remaja. Saya Sina Jayani, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep diri menurut William James. Nah, William James mengemukakan bahwa konsep diri adalah pendapat seseorang tentang dirinya sendiri, baik menyangkut kemampuan mental maupun fisik, ataupun menyangkut segala sesuatu yang menjadi miliknya yang bersifat materi. Nah, sedangkan fungsi konsep diri itu memiliki fungsi tertentu. Yang pertama yaitu fungsi penilaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi penilaian? Fungsi penilaian yaitu konsep yang memberikan gambaran tentang diri sendiri yang telah diwarnai oleh penilaian orang lain. Seperti contoh, baik atau buruk, mampu atau tidak mampu, benar, salah, dan menarik atau tidak menarik. Nah, yang kedua yaitu fungsi pengarahan atau kontrol. Nah, fungsi ini ialah konsep diri yang menjadi pengarahan dalam bertingkah laku. Baik bertingkah laku terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu fungsi akulturasi. Fungsi yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan yang nyata. Nah, fungsi ini merupakan terjemah dari cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, yang keempat yaitu fungsi motivasi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi motivasi? Fungsi motivasi ialah konsep diri yang dapat mendorong seseorang untuk menampilkan dirinya sesuai dengan apa yang dia pahami tentang dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis konsep diri menurut Harlock. Nah, konsep diri ini dia membagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsep dasar, yaitu meliputi persepsi tentang penampilan, kemampuan, peran status dalam kehidupannya, dan nilai-nilai kepercayaan serta aspirasinya. Nah, yang kedua yaitu konsep diri yang sifatnya hanya sementara dan hanya dijadikan patokan. Nah, yang ketiga yaitu konsep diri sosial. Apa sih yang dimaksud dengan konsep diri sosial? Konsep diri sosial yaitu muncul berdasarkan cara pandang orang lain tentang dirinya, ataupun konsep diri yang muncul akibat sikap dan perbuatan orang lain pada dirinya. Dan yang terakhir yaitu konsep diri ideal. Konsep ini yaitu terbentuk dari persepsi dan remaja tentang dirinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik menurut N.C. Chades, memukakan tentang beberapa konsep diri remaja yang sehat. Yang pertama, tepat dan sama, yaitu remaja harus tepat dan sama dengan kenyataan yang ada pada diri remaja sendiri. Yang kedua, fleksibel, yaitu keluasan remaja dalam menjalankan peran dalam masyarakat. Yang ketiga, kontrol dari dalam, yaitu mengatur dirinya sesuai dengan standar tingkah laku yang telah menjadi miliknya sendiri. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri remaja. Yang pertama, usia kematangan, yaitu remaja yang matang lebih awal seperti orang yang hampir dewasa. Perkembangan konsep diri yang menyenangkan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Yang kedua, penampilan diri, yaitu membuat remaja merasa rendah diri meski perbedaan yang ada menambah daya tarik fisik. Yang ketiga, keputusan seks, yaitu penampilan diri, minat, dan perilaku membantu remaja mencapai konsep diri yang baik. Yang keempat, nama dan julukan, yaitu remaja peka dan malu bila teman-teman sekelompok menilai namanya buruk, atau bila mereka memberi nama julukan yang nadanya cemoohan. Yang kelima, hubungan keluarga, yaitu remaja yang mempunyai hubungan yang erat dengan seseorang anggota keluarga akan mengidentifikasikan diri dengan tersebut dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Yang keenam, teman-teman sebaya, yaitu mempengaruhi pola kepribadian remaja. Yang ketujuh, kreativitas. Kedelapan, cita-cita, yaitu bila remaja mempunyai cita-cita yang tidak realistik, maka dia akan mengalami kegagalan. Baiklah, materi pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh konsep diri terhadap prestasi. 1. Remaja yang memiliki konsep diri yang positif akan menampilkan prestasi di sekolah. Kedua, pentingnya menciptakan situasi sekolah yang memungkinkan remaja untuk mengembangkan konsep diri positif individu. Kemudian, pengaruh konsep diri terhadap penyesuaian sosial remaja dan kenakalan remaja. Pertama, remaja yang memiliki konsep diri yang tinggi akan memiliki hubungan sosial yang lebih baik dibanding dengan remaja yang memiliki konsep diri yang rendah. Kedua,
remaja yang memiliki konsep diri yang rendah akan lebih mudah terserang kritikan dan melakukan penolakan daripada remaja yang memiliki konsep diri yang tinggi. Ketiga, remaja yang memiliki konsep diri yang tinggi akan lebih mudah dan sukses dalam melibatkan diri dalam berbagai aktivitas sosial. Keempat, remaja yang memiliki konsep diri yang tinggi akan menjadi populer dalam kegiatan kelompok dan biasanya lebih berhasil. Konsep diri juga memiliki hubungan dengan kenakalan remaja. Remaja nakal cenderung menghayati diri mereka sebagai orang lain memandang dirinya. Jika ia selalu disebut sebagai remaja yang nakal, tidak sopan, malas, dan label-label buruk lainnya, maka ia akan memiliki konsep diri yang negatif pada dirinya. Nah, munculnya perilaku negatif itu disebabkan karena beranggapan dirinya tidak diinginkan oleh orang lain. Kemudian, usaha mengembangkan konsep diri remaja. Pertama, remaja harus menentukan ideal-ideal yang realistik atau yang nyata dan dapat mereka capai. Kedua, remaja harus membuat penilaian yang realistis mengenai kekuatan dan kelemahannya. Ketiga, remaja harus mempunyai konsep diri yang stabil. Keempat, remaja harus merasa cukup puas dengan apa yang mereka capai dan bersedia memperbaiki prestasi di bidang yang mereka anggap kurang.